Pemirsa, survei indikator politik Indonesia menunjukkan DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling mudah mendapatkan minyak goreng. Jangkauan minyak goreng di Jakarta mencapai lebih dari 55% tertinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Jangkauan minyak goreng di DKI Jakarta mencapai 55,9%, disusul Kalimantan di posisi kedua, yakni 50,3%. Di posisi ketiga yaitu wilayah Maluku dan Papua, disusul Jawa Tengah dan Yogyakarta. Wilayah yang paling sulit mendapatkan minyak goreng justru tetangga DKI Jakarta, yakni Banten dan Jawa Barat. Pemirsa, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jangkauan minyak goreng tertinggi, sementara Banten dan Jawa Barat yang notabene-nya adalah tetangga DKI justru menjadi yang terendah. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi di tengah tantangan penanganan distribusi minyak goreng, termasuk pilot project distribusi komoditas ini. Kita akan membahas sejauh mana efektivitas strategi pemerintah dalam hal ini. Telah bergabung bersama kami Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Toto, sebenarnya sejumlah strategi sudah disiapkan nih oleh pemerintah untuk mengatasi masalah minyak goreng, baik dari melarang ekspor impor minyak goreng dan yang terbaru adalah pilot project distribusi minyak goreng. Apakah ini cukup efektif untuk bisa mencapai target yang diinginkan? Ya, saya kira ini memang masalah kritikal buat masyarakat ya, karena sejak kebijakan misalnya melarang ekspor CPO oleh pemerintah, maka juga harapannya supaya harga eceran tertinggi minyak goreng juga bisa tercapai di 14.000, tapi kenyataannya sampai saat ini kan mungkin relatif juga belum tercapai ya. Tadi sudah disampaikan harga-harganya mungkin masih rata-rata mencapai 20.000 dan seterusnya. Jadi saya kira upaya-upaya terobosan ya untuk membuat supaya channel distribusi menjadi semakin baik sehingga harga eceran tertinggi itu bisa tercapai, saya kira menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan ya. Dan saya kira beberapa strategi lainnya juga perlu ditinjau lebih dalam lagi sejauh mana sebetulnya efektivitas yang paling dimungkinkan supaya nanti proses distribusinya bisa jauh lebih melebar ke seluruh pelosok ya. Jadi yang dikeluhkan sementara ini salah satunya juga adalah bahwa jalur distribusi dari industri sampai ke distributor, kemudian juga sampai pelosok kan relatif mungkin channelingnya masih relatif terbatas, sehingga kalau nanti diupayakan juga dengan mengikut sertakan misalnya ya gudang-gudang yang dimiliki oleh Bulog misalnya, atau juga gudang-gudang dimiliki oleh holding pangan ya, di situ ada BGR misalnya, juga mungkin itu bisa lebih mempercepat ya bagaimana proses distribusi minyak goreng ke seluruh pelosok bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih merata. Saya kira itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Baik, Pak Toto, kunci dari seluruh program yang dilakukan pemerintah, halangan dan rintangannya rata-rata adalah soal pengawasan. Dari kacamata Anda, soal pengawasan ini apa yang perlu diperbaiki dari pemerintah? Ya, saya kira kan dari awal, dari bulan Januari waktu itu juga pada saat harga komoditas termasuk kelapa sawit mulai meningkat ya, kan pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan mengenai keharusan DMO bagi kelapa sawit ya. Jadi dengan domestic market obligation ditetapkan 20-30%, misalnya kan harapannya sebetulnya supaya ketersediaan sawit di dalam negeri juga bisa terjaga ya. Tapi kemudian yang terjadi kan karena harga CPO di luar biasa meningkat sangat tajam, maka saya kira banyak produsen sangat tergoda hampir seluruhnya untuk ekspor seluruhnya. Nah, dalam konteks ini menurut saya yang paling penting adalah bagaimana itu proses ya, pengawasan yang ada di pihak regulator, di pihak pemerintah sebetulnya untuk bisa memastikan bahwa DMO-nya ini sebenarnya harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya DMO belum terpenuhi, maka mestinya kan izin ekspor juga belum bisa keluar begitu ya. Tapi kalau yang terjadi kemudian izin ekspor keluar padahal DMO-nya belum terpenuhi, ya pasti di sini ada masalah ya. Masalah dalam konteks dari sisi ini tentu baik dari sisi aspek governance-nya maupun juga dari sisi pengawasan real di lapangan ya. Jadi hal-hal semacam ini sebetulnya karena sudah ada regulasinya, sepanjang itu nanti bisa dilihat, dimonitor dengan baik, mestinya tidak terjadi kelangkaan di domestik itu ya. Tapi karena ada hal-hal yang kemudian tidak bisa tercover seluruhnya, jadi ini menimbulkan masalah. Karena pada saat harga ekspor tinggi, pasti semua orang atau produsen itu ingin menjual pada posisi harga ekspor yang tinggi tadi ya, sehingga pengawasan betul-betul menjadi sangat kritikal ya, dan krusial. Baik. Bicara soal minyak goreng begitu dan juga kelapa sawit yang ada di Indonesia, kita ketahui bahwa Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia begitu. Namun yang harus kita pikirkan lagi juga adalah bagaimana nasib petani kelapa sawit yang terus mengeluhkan anjloknya harga tandan buah sawit ini, yang mana belum juga ada solusinya. Ya, saya kira memang ini hal penting ya.
Karena pada saat kemudian pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor kelapa sawit, tentu ini produsen-produsen sawit rakyat ya yang sangat tergantung ya kepada kemampuan produsen untuk menerima hasil produk mereka. Ini menjadi suatu problem sendiri ya, sehingga kemudian istilahnya pabrik-pabrik besar tidak bisa lagi tanda petik menerima dengan leluasa hasil TBS dari petani sawit, maka kemudian tentu mereka akan mengalami kesulitan menjual ya, sehingga nanti kalau katakanlah izin ekspor sawit belum dikeluarkan lagi, tentu ini akan menimbulkan masalah karena kemudian nanti daya beli di sentra-sentra produsen sawit juga di mana petani cukup banyak di sana akan mengalami juga kelemahan begitu ya. Nah saya kira kedepannya perlu dicari solusi lain yang lebih win-win ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita tidak bisa mencapai posisi head 14.000 dengan langkah yang cepat, mungkin ada juga kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat bahwa mungkin itu dilepaskan saja kepada patokannya kepada harga pasar, tapi nanti kemudian pemerintah bisa melakukan proses subsidi ya, baik kepada para warga yang merasa kesulitan dari sisi pembelian dengan subsidi itu, ya, mereka artinya langsung subsidi kepada masyarakat, dan kemudian harga-harga bisa dimasukkan ke dalam kerangka di mana harga pasar berlaku. Saya kira itu nanti mungkin bisa lebih mempercepat bagaimana proses pembentukan harga di pasar bisa masuk pada posisi yang lebih ideal ya. Karena bagaimanapun dengan adanya pelarangan CPO ini kan tentu juga pengusaha sawit ingin menekan tanda petik kerugian karena tidak bisa ekspor, tentu dengan tanda petik menjaga harga domestik yang tetap tinggi ya. Tapi kalau kemudian harganya dilepaskan ke mekanisme pasar, tapi kemudian nanti pemerintah ya memberikan tanda petik subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan daya beli untuk konsumsi minyak sawit tadi, saya kira mungkin nanti bisa lebih terpenuhi kebutuhan supply demand di market dengan lebih baik. Baik, Pak Toto, bicara soal bagaimana perkara minyak ini mampu menggerus tingkat kepercayaan atau kepuasan terhadap kinerja Presiden ini seperti yang survei yang dilakukan indikator. Nah, apakah ini menjadi hal yang krusial terhadap keberlangsungannya pemerintahan di Indonesia? Ya, saya kira ini kan hal yang penting ya, ketahanan pangan kan salah satu indikator yang mestinya dijaga oleh pemerintah ya. Jadi kalau adanya ketidaktersediaan ya, barang-barang kebutuhan pokok di masyarakat, di publik tentu akan menimbulkan ketidakpuasan ya dari publik terhadap kinerja pemerintah. Jadi menurut saya sawit menjadi salah satu bahan kebutuhan pokok yang memang harus tersedia, ada di market, di pasar begitu. Sehingga apalagi Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia ya, tentu sangat ironis kalau kemudian misalnya minyak goreng tidak tersedia di pasar. Sehingga saya kira pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih integratif ya. Di satu sisi tidak merugikan bahwa potensi itu juga memberikan keuntungan dari sisi pemasukan devisa yang besar, tapi di sisi lain juga menjaga supaya ketersediaan di dalam negeri juga tersedia sehingga masyarakat tidak kesulitan ya. Jadi memadukan dua kepentingan ini saya kira itu adalah hal penting yang pemerintah harus segera prioritaskan pada saat ini. Baik. Dari kacamata Anda juga begitu Pak Toto, apakah yang dilakukan oleh pemerintah dengan segala kebijakannya dan juga keputusannya untuk bisa menstabilkan harga minyak goreng, tidak hanya harga tapi juga stok yang ada di Indonesia ini sudah cukup mampu untuk sesuai target yang diinginkan? Apalagi yang harus dilakukan pemerintah agar kepercayaan dari masyarakat kembali? Ya, saya kira yang paling utama ya tentu adalah bahwa kemudian barangnya tersedia di market, di pasar dengan harga yang terjangkau. Itu saya kira yang paling utama ya, karena yang dibutuhkan masyarakat, publik di bawah kan memang sebetulnya ketersediaan barangnya begitu ya. Dan untuk itu saya kira menurut saya cara-cara upaya untuk bisa meluaskan channel of distribution kalau dianggap itu sekarang menjadi salah satu masalah, misalnya dari produsen besar turun sampai ke lini pemasaran yang paling bawah begitu, saya kira perlu sinergikanlah dengan semua pihak yang memiliki akses ya kepada distribusi yang makin luas tadi ya. Maka tadi saya bilang melibatkan juga misalnya gudang-gudang yang dimiliki oleh Bulog misalnya, atau gudang-gudang yang dimiliki oleh grup holding BUMN pangan ya lewat BRG dan lain-lain. Itu saya kira hal penting ya. Di sisi lainnya juga saya kira ya sekali lagi bahwa pengawasan terhadap sisi bagaimana produsen-produsen sawit juga bisa lebih compliance ya kepada aturan-aturan terkait dengan soal kebutuhan DMO di dalam negeri, itu juga menjadi perhatian sehingga apa yang akan dilaksanakan juga oleh pihak Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian ya dalam rangka untuk bisa memberikan ya keleluasaan bagi ekspor sawit itu juga bisa diselaraskan ya dengan kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi tadi.
Baik, sebagai negara yang memiliki kelapa sawit terbanyak, semoga kita ini masyarakat Indonesia juga dapat menikmati manfaat dari apa yang kita punya, tidak hanya produsen, konsumen maupun masyarakat Indonesia juga bisa menikmati. Pak Toto Pranoto, terima kasih banyak. Pengamat Ya, BUMN Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat sore. selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di MNC News.